Bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini, kenapa di Amerika nggak ada inflasi dengan 1,9 triliun dolar di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, si yang saat ini menjabat adalah mereka yang dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Saya berharap Indonesia menjadi negara ketiga menggunakan MMT secara murni, di mana kalau old mind saat ini masih belum mau menerima MMT, mudah-mudahan new mind nanti di 2024 bisa mengadopsi sehingga kita menjadi negara berdaulat melebihi Tiongkok dan melebihi Amerika. Kenapa kita bilang mengatakan melebihi? Sahabat semua, Tiongkok itu negara kontinental. Indonesia negara archipelago, maritim. Amerika kontinental. Maka kontinental dengan archipelago dengan maritim itu dua ball game atau dua permainan yang berbeda. Dan sahabat semua tahu bahwa Tiongkok itu yang subur hanya sisi timur dari Tiongkok. Tengahnya Tiongkok kering, baratnya Tiongkok kering. Jadi sisi timur lah yang menghidupi 1,5 miliar penduduk Tiongkok. Jadi Tiongkok tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam yang di bawah tanah, tidak seperti Indonesia. Tidak memiliki sumber daya alam di atas permukaan tanah seperti Indonesia yang subur dengan vulkanik tektonik yang selalu Allah berikan rutin gempa kecil yang untuk disebar pupuknya tadi. Tiongkok tidak memiliki itu. Amerika punya, sama Amerika juga tidak punya. Dan saat ini yang menarik, negara seperti Tiongkok yang tidak punya sumber daya alam tetapi dia bisa menguasai di bursa rare earth atau tanah jarang, bursa tanah jarang. Nah, tanah jarang itu, sahabat semua, bukan hasil tambang. Tanah jarang atau rare earth adalah proses dari cracking benda-benda mineral biasa. Jadi bukan, oh, tambangnya thorium di mana, tambangnya uranium di mana, nggak bisa begitu. Karena untuk mendapatkan itu mereka harus melalui proses cracking. Dan saat ini mereka untuk bahan cracking tersebut mereka bisa ngambil materialnya, misalnya dia ngambil nikel, kemudian dapat lithium. Dibayarnya nikel. Dia bisa ngambil bauksit, dia bisa ngambil yang lain, nanti dia bisa mengambil thorium dari sumber yang lain. Jadi terkadang karena kebodohan kita, ya kita akui, nggak usah pejabat ya, kita akui, termasuk saya, adalah membiarkan sumber daya alam kita yang diambil, yang dibayar yang termurah, gitu ya. Misalnya nikel yang termurah, lithium yang termahal, lithiumnya nggak dibayar gitu ya, diambilnya adalah nikelnya. Dan saya sebenarnya sudah gerah sebenarnya secara pribadi, sumber daya alam kita ini harusnya tidak boleh dikelola seperti itu. Jadi kalau bisa jangan sumber daya alam diambil mentah atau ore-nya, tetapi harus sampai finish produknya. Jadi kalau nikelnya 99,9-nya refinery-nya harus di Indonesia. Kalau mau ambil uraniumnya sampai uranium 99,9 di Indonesia. Kalau mau ambil aurum atau emasnya yang dari Freeport atau dari kopernya itu jangan koper konsentrat dikirim ke luar negeri. Karena ada AU-nya di situ, ada aurumnya. Kenapa nggak buat refinery di Indonesia sehingga AU-nya tadi atau aurumnya tadi, emasnya tadi 100% udah di Indonesia. Pokoknya namanya mineral yang 99,9 jadi metal tadi, itu harus prosesnya berada di Indonesia. Jadi jangan sumber daya alamnya. Nah, sekali lagi, mereka menjadi negara besar, Amerika dengan teknologi dan hak paten, dengan kekuatan berpikirnya. Dan kenapa Amerika bisa dengan kekuatan berpikirnya, saya sekedar mengingatkan waktu operasi intelijen yang sangat terkenal
boleh baca bukunya ya. Saya setiap hari, setiap bulan saya baca buku satu. Sekarang saya lagi baca buku namanya Oneness versus 1%. Oke, kita nggak usah bicara lagi, hanya membuktikan bahwa saya setiap bulan baca. Dan ada salah satu buku yang menarik, judulnya Operation Paperclips. Operation Paperclips ini adalah sebuah operasi intelijen dari CIA yang mengambil 1.100 ilmuwan Jerman sebelum Rusia menyerang Jerman. Jadi sebelum Hitler dieksekusi. Nah, 1.100 ilmuwan tadi dibawa ke Amerika menjadi warga negara Amerika, dan sejak saat itu Eropa tidak mendapatkan Nobel banyak seperti Nobel yang diperoleh oleh bangsa Amerika karena mengambil orang-orang pinter. Dan di sana kita tahu patennya itu bisa ribuan per hari, di Indonesia cuma 6 kali setahun, paten internasional ya. Dan di sini bahwa Amerika adalah negara yang sangat mengutamakan free thinking, bebas berpikir, anything possible di Amerika. Nah, sementara China karena sentralisasi, dia strong di government, kekuatan dia adalah di trading. Karena bangsa Tiongkok atau Chinese adalah secara bawah sadarnya adalah bangsa pedagang, kekuatan mereka di dagang. Jadi yang satu jago dagang, yang satu jago teknologi dan free thinker. Kedua bangsa ini dan negara ini menjadi bangsa besar, dan karena itu kalau Indonesia menggunakan MMT, Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Satu, bangsa Indonesia bangsa yang kreatif. Udah, jangan ditanya deh. Bangsa Indonesia bawah sadarnya adalah orang yang kreatif. Kemudian alamnya, bangsa Indonesia itu memiliki mineral yang luar biasa, yang di dalam tanah, di permukaan tanah luar biasa, dan di lautnya kita mengontrol ikan dan mengontrol jalur distribusi. 4 kekuatan geografi ini harusnya menjadi strength ya bangsa Indonesia, di mana kalau nanti new mind berkuasa, lihat, tidak pakai apa yang old mind lakukan, ditambah MMT dengan kemampuan printing money, zero interest. Anda tahu ya, MMT nanti Anda akan menjadi zero interest. Karena itu kalau ada isu katanya demi membuat Indonesia maju, ada baiknya pejabat sekarang memerintah sampai 3 periode gitu ya, 15 tahun. Jadi itu bedanya, kalau dia minta 15 tahun, Bosman cuma minta 2 hari gitu ya. 2 hari ini, hari pertama Anda semua tahu, saya ulangi lagi ceritanya. Hari pertama adalah kita akan nolkan bunga deposito. Begitu bunga depositonya nol, maka ada 5.600 triliun keluar dari bank tersebut. Kalau Anda punya 1 triliun rekeningnya, katakanlah, yang setiap tahun Anda dapat 50 miliar duduk-duduk manis, pamer-pamer di IG tentang kekayaan Anda, mendadak Anda jadi nol, nggak punya income, karena memang Tina ya, there is no alternatif. Nggak ada alternatif lain kecuali bunganya kita nolkan. Akhirnya uang itu dikeluarkan. Kalau Anda keluar itu ke luar negeri, Anda kena penjara 10 tahun, namanya flight capital. Ini new mind nanti pasti akan lakukan. Akhirnya uang itu akan menjadi proyek, akan menjadi underlying bisnis di Indonesia. Muter dalam 1 malam itu muter, tumbuh tanpa perlu duitnya Tiongkok, tanpa perlu IMF, tanpa perlu minjem, tanpa perlu menteri yang sangat pintar-pintar. Ekonomi langsung tumbuh dalam 1 malam. Dan apa yang terjadi habis salat itu? Ya marah. Ya hari ketiga bosmannya ditembak gitu ya, mati. Ya sudah. Tapi 2 hari itu akan membuat semua orang tercerahkan, membuat orang keluar dari solusinya. Ya nanti penggantinya ya langsung menjalankan metode strategi new mind ini. Jadi sahabat semua, itu hanya sebuah sanepo, hanya sebuah kiasan bahwa kenapa mesti 3 kali masa jabatan, 2 hari juga bisa make a difference gitu ya, kalau benar-benar cinta NKRI garis lurus gitu. Nah, balik ke Partai Demokrat yang berkuasa, yang di belakangnya globalis, yang Trump udah dijelek-jelekin, Trump out ya. Nggak apa-apa, saya memang pembela Trump. Saya tidak pernah membilang bahwa Trump akan menang, tapi saya on Trump side karena Trump adalah patriotis, nasionalis secara karakternya, bukan asshole-nya dia secara individu. Sekali lagi, harus Anda bedakan ini semua. Dan sekarang singkat cerita Demokrat berkuasa. Demokrat kemudian menerbitkan, saya ingatkan, ada di video berkali-kali video saya, tulisan berkali-kali, si Bosman ini mengingatkan bahwa di malam sebelum inauguration atau sebelum pelantikan Biden dipanggil Pentagon, duduk sangat serius, Pentagon minta satu syarat, bahwa anggaran militer Departemen Pertahanan atau Pentagon
adalah 3 triliun dolar selama 4 tahun ke depan. Dan itu disetujui oleh Miley tanda tangan sebagai Joint Staff General di Amerika, kemudian Biden setuju, dan kemudian kemarin uang keluar 1,9 triliun dolar atau 27 ribu triliun. Dari mana? Dari IMF. Minjem dari Tiongkok? Enggak lah, itu printing money. Sekali lagi, bagi para guru besar, dosen, mahasiswa kampus ilmu ekonomi, tolong dijawab pertanyaan sederhana dari kaum MMT yang bodoh ngaku pinter ini. Kenapa di Amerika nggak ada inflasi? Dengan 1,9 triliun dolar di print kemarin, yang 40%-nya adalah buat CIA operation. Dan begitu CIA operation ini dapat anggaran, mendadak ada peledakan di Indonesia, di beberapa negara. Jadi kita ini cuman bilang, lihat di zaman Trump kan nggak ada begituan kan, karena memang nggak ada anggarannya dan fokusnya bukan di situ, perangnya perang dagang. Dan di zaman Demokratnya Pak Biden ini, ya udah kejadiannya seperti dulu lagi, seperti zaman Obama, seperti zaman Clinton. Dan Indonesia harus hati-hati karena wakilnya CIA, nanti saya sebut namanya ya, si yang saat ini menjabat adalah mereka yang dia adalah orang yang menginisiasi tentang Papua. Sekali lagi sahabat semua, saya mengingatkan, berbisnis, berdagang, bernegara tidak segampang masuk gorong-gorong gitu ya. Kita harus lebih rinci, harus lebih berani lagi melihat bahwa semua itu berubah. Mungkin cocok dulu 7 tahun yang lalu, tapi ke depan saya ingatkan, yuk kita bernegara dengan elegan, di mana kita akan melakukan lobby-lobby tingkat dunia, bukan sekedar dagang saja dengan Tiongkok dan dengan Amerika. Kita harus menggunakan kekuatan bukan economic benefit saja untuk negara Indonesia, tapi juga harus ada namanya country benefit, ada namanya humanitarian benefit. Jadi di mana pada saat nanti kita deal, bukan kita lebih kaya saja, tapi manusia Indonesia lebih sehat, lebih powerful, lebih berdaulat. Dan saya harapkan ini adalah deal yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan mereka-mereka lobbyis internasional, yang saya harapkan kita mulai berpikir lebih powerful lagi untuk bernegara ini. Nah, saya ingatkan sahabat semua bahwa bom dan teror di zaman Biden ini akan terus panjang, dan